Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, saya ingin continue lagi menjelaskan masih seputaran baterai relay. Nah, di sini ada baterai relay yang tadi saya revisi ya. Kalau tadi ini saya di video sebelumnya itu menjelaskan ketika di sini ada koil, arah lilitannya ini searah jarum jam, berarti kalau di sini searah jarum jam tadi di videonya. Nah, dia akan ke sana. Berarti kalau dari arus sini. Berarti kalau dari sini itu bisa diartikan entar lilitannya dia berlawanan arah jarum jam. Saya kira kalau berlawanan arah jarum jam itu kalau secara di teori itu harusnya menarik ke sini. Tapi ternyata aktualnya berbeda dan ini ntar masih saya pelajarin kenapa kok berbeda di teori yang di buku. Nah, ini saya anggap gini ya teman-teman ya. Ini kalau dilihat dari lilitan ini kan berada di sini, ntar terakhir itu di sini. Artinya apa? Kalau ini di sini itu berarti dia lilitannya seperti ini. Searah jarum jam. Nah, kalau searah jarum jam, mulai listrik dari sini harusnya dia ke sana. Benar, nah terjadi. Tapi kalau kita lihat dari sini itu berarti dari sini itu berarti dia akan seperti ini. Akan seperti ini, lilitannya berlawanan arah jarum jam. Kalau arusnya dari sini, harusnya secara teori ini akan ditarik ke sini. Kalau berlawanan itu narik, tapi kalau searah dia akan dorong. Seperti itu. Cuman aktualnya searah jarum jam sama berlawanan arah jarum jam dia tetap dorong. Padahal secara teori kalau arus dari sini itu dia searah jarum jam dia akan dorong, tapi kalau arus dari sini itu koilnya itu dari sini itu berlawanan arah jarum jam, berlawanan itu berarti ke sini, sini berarti ke bawah. Kalau berlawanan harusnya dia akan narik. Ini searah itu berarti ke sini itu berarti ya searah karena terakhir dia sini. Nah, berarti enggak terbukti. Kita langsung ke prakteknya. Seperti ini ada spring ya teman-teman. Jadi ini didorong ke atas, di video saya sudah ada juga. Ini jadi ntar dia akan ke bawah begini, seperti ini. Nah, ini akan saya kasih arus. Kita dicek di sini. Nah, ini harus matikan. Sini aja enggak. Tak on kan switchnya. Tak on kan. Ini saya kasih arus dari kanan yang searah jarum jam. Searah ke sini berarti dia dorong ke bawah. Nah, dorong ke bawah. Ini aja. Nah, ini on, harusnya tak kesarin. Dia di sambil dilihatin ini. Nah, dia kan di 13 dia kan. Ini kurang besar arusnya berarti tak besarin. Nah, dia ke bawah ya teman-teman, terus tak naikkan. Nah, ini ke bawah. Oke, sesuai. Nah, tapi harusnya kalau dibalik, nah sesuai teori harusnya dia ke atas. Ini saya balik ya teman-teman ya. Ini saya balik. Tapi dia tadi saya coba itu aktualnya tetap sama, dapat 13. Nah, masih ke bawah, tak besarin lagi. Padahal kalau secara teori diganti itu harusnya dia berlawanan, harusnya ke atas, tapi ini masih terdorong. Nah, ini masih menjadi PR saya akan cari lagi informasinya. Kemarin saya heran lagi di sini, ntar akan saya jelaskan. Nah, ini saya umpamakan sebuah kabel. Ini sebuah kabel, terus di sini ada sebuah, nah, anggap saja di sini ada sebuah besi yang ketika ini dialirin magnet. Nah, ini saya umpamakan. Nah, dari sini dulu.
Nah ini adalah lilitannya searah jarum jam. Nah ketika ini tak kasih arus, karena ini searah jarum jam, dia harusnya akan mendorong ke depan kalau secara teori. Berarti ini arus listrik, ini ground searah jarum jam, dia ke depan. Tapi kalau ini tak kasih arus, harusnya dia berlawanan, karena dia kalau dilihat dari sini itu lilitannya dia berlawanan, berlawanan ke sana. Kalau berlawanan ini tak kasih arus, harusnya dia narik ke sini. Nah, kalau lebih bagusnya berarti ntar kalau dari sini ini searah jarum jam, dia akan dorong ke sana. Berarti kalau dari sini harusnya dia dorongnya ke sini karena berlawanan. Coba kita pastikan dengan cara seperti ini. Nah, teman saya ini akan balik, coba balik ke sana. Nah, berarti anggap aja balik gini ya. Nah, begini. Nah, ke sini. Nah, ini arusnya di sini. Kalau dari sini ini arahnya kemana? Searah jarum jam. Jadi sesuai. Kalau ini tak kasih arus, dia akan dorong ke depan. Sama tadi. Kalau yang ini tak kasih arus, tadi akan narik ke belakang. Sama. Kalau ini tadi tak kasih arus, dia akan arahnya ke sana kan. Nah, kalau ini yang tak kasih arus, dia arahnya akan ke sana. Ini sesuai yang ada di teori. Nah, namun faktanya di sini di baterai lilin tadi, walaupun tak kasih arus bolak-balik, dia tetap dorong ke bawah. Nah, kemarin saya sempat heran di sini di starting motor. Nah, di bagian magnetic plate atau plunger. Ini kemarin saya sempat berpikir lilitannya di sini itu kalau terakhir itu dari bawah ke atas, berarti dari terminal C di sini di bawah, berarti ini arahnya adalah seperti ini. Kalau arahnya seperti ini berarti dia searah jarum jam. Kalau searah jarum jam, dia harusnya dia mendorong ke depan, tapi aktualnya dia menarik ke sini. Nah, berarti ini sesuai yang kayak di baterai lilin tadi. Kenapa kok muncul seperti itu? Padahal saya belajarnya ini kalau dia searah jarum jam, dia harus dorong kalau di teori. Ntar akan saya cari lagi. Nah, saya mikirnya kemarin itu kalau ini ingin narik, berarti ntar lilitannya dia harusnya dia berlawanan arah jarum jam ke sini. Terakhir dia berarti ntar akan ke sini. Tapi aktualnya ini dari bawah ke atas. Berarti dia indikasinya dari lilitan C ini dia searah jarum jam, tapi bisa narik seperti itu. Nah, kita sudah mengukur resistan di sini. Nah, kemarin kita mengukur resistan antara si C dengan si M atau full coil itu nggak ada ya. Nah, ini saya bawakan 3. Nah, ntar bisa kita cek. Tadi menggunakan AVO. Berarti kita ngeceknya dari sini aja. Kalau gitu kita singkirkan aja dulu. Nah, oke, pertama kita ngecek sini dulu. Kalau kita ingin mengetahui full coil lilitannya berapa, ntar di sini ada punya alternator sini. Alternator di sini full coil juga. Kita ngukur yang kita akan ngukur yang punyanya si lilitan full coil yang sini. Kalau full coil ini berarti antara C dengan M. Nah, berarti ntar kita kalau kita ngukur C dengan M berarti kita ngukur full coil. Tapi kalau kita ngukur C dengan ground berarti whole coil. Nah, ntar kita akan ngukur kedua-duanya. Berarti kalau C saya hubungkan dengan M berarti kita ngukur pull resistan pull in coil. Kalau C saya hubungkan dengan ground berarti ngukur whole in coil. Seperti itu ya teman-teman. Nah, kita praktekkan. Nah, kita praktekkan pengukuran pull in coil. Ya. Nanti kalau ke sana mungkin di Pak Sarjono ya. Iya. Ini kasihkan Pak Sarjono ya. Jangan sampai
sampai berapa ini? Siap. Kopi ya? Oke. Kita lanjut dulu ngukur pull in coil resistannya berapa ya teman-teman. Berarti dari C sama M. C itu berarti ini, M itu berarti yang ini. Nah, berarti menggunakan ini. Ini kelihatan nggak angkanya? Ngeliatin angkanya ya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini terus seperti ini, angkanya ketemu. Nah, hambatannya itu 0,3, 0,2 atau 0, nah sekitar segitu ya teman-teman ya. Nah, itu pull in coil. Kalau kita ingin mengukur hole in coil berarti dengan body. Nah, dengan ground. Coba hambatannya ketemu berapa? Nah, itu 1,2. Kebanyakan kemarin tak ukur 1 ohm. Nah, seperti itu. 0,8. Oke. Sekarang yang 1. Ini ada 3 ya, teman-teman. Ada 3 sini. Ada 3. Ini sudah. Nah, ini yang sini. Kita ukur. Kalau nggak dioda aman, bolak-balik nggak masalah ya, teman. Nah, itu ketemu yang pull itu cenderung lebih sedikit ya teman-teman ya, 0,1, 0,2 ohm stabil. Yang ini yang hole itu kebanyakan di 1 ohm atau 0,9an. Ini 1 ohm seperti itu. Ini yang ketiga saya ukur lagi, ada 3. Sini sama sini. Ini yang pull dulu ketemu 0,2 ya rekan-rekan ya, 0,2. Nah, ini kelihatan ya avonya ya, 0, sorry. Oh, tinggi berarti masih ada kesalahan. Bentar, masih ada kesalahan, ini harusnya rendah dia. Nah, 0,2, hole-nya harusnya ketemunya sekitar 1 ohm yang normal. Karena kebanyakan seperti itu. Saya barunya belum pernah ngukur, tapi dari ketiga ini rata-rata sama. Jadi saya simpulkan ini harusnya masih bagus, ini nggak ngejam. Masih bisa semua. Masih bisa. Masih bagus. Nah, cara ngecek kerja apa enggak untuk pull in coil, nah teman-teman harus dikasih arus di, kalau kita ingin ngecek pull berarti arusnya C sama M. Ntar C ini dikasih arus sama M itu berarti yang sini, ini dikasih arus. Nah, ntar magnetnya gerak apa enggak itu yang ukur pull. Tapi kalau kita ngukur hole berarti C dengan ground, C dengan ground seperti itu, dikasih arus. Nah, karena resistannya lebih besar ya, lebih besar si hole ya. Nah, itu bisa disimpulkan lilitan si hole itu akan lebih banyak daripada pull. Lilitannya di mana? Ini jadi satu di sini lilitannya. Jadi satu, tapi habis itu dia ada yang dihubungkan dengan ground, ada yang diteruskan di sini di M. Nah, di M. Jadi yang lilitan dari C sini, ini dari C. Nah, dia ntar akan terminal C ini dihubungkan ke sana, ke ini, ke ke baut. Nah, C dihubungkan ke sana terus dililit ntar sampai tengah, ya bukan sampai tengah ya. Berarti baru mungkin dia lebih sedikit daripada hole karena resistannya lebih sedikit. Nah, berarti dia mungkin 30% punyanya si pull, habis 30% yang pull itu dihubungkan dengan ground. Dihubungkan dengan
30% lilitannya, berarti kalau dilihat di sana gambar ini. Nah, karena di sini dia resistannya cuma 0,2, kalau di sini 1, berarti kan 5 kali. 5 kali. Jadi lilitan di sini itu kemungkinan banyaknya itu 5 kali daripada di sini. Jadi ini cuman 1/5-nya dari lilitan whole. Jadi lilitan yang di pull itu lebih sedikit karena resistannya sedikit. Jadi dia dililit sekitar 20%. Nah, kalau udah 20% dia disambungkan ke M. Kalau yang tadi berarti yang di sama-sama ngelilit ya. Ternyata setelah saya perhatikan dia bukan di cabang tapi lilitannya dia akan di paralel. Yang 20% langsung ke M, ntar yang lilitan diteruskan lagi. Jadi kabelnya gini. Kalau dilihat dari diagram di situ, jadi di sini ntar ada C itu di sini ya teman-teman. Sorry. Ini ada C di sini. Nah, di C itu ntar akan dicabang dua kabel di sini. Jadi ntar akan dililit. Yang lilitannya 20 sekitar misalnya ada 100 meter ya, berarti yang 20 meter itu langsung dihubungkan ke C. Ntar lilitan yang satu itu panjangnya itu 100 meter. Kalau yang terakhir 100 meter baru dihubungkan dengan body ground. Seperti itu. Nah, kita sudah bisa. Kenapa kok di sini udah mati ya? Berarti aman. Bentar. Nah, kenapa kok resistannya di sini banyak? Karena kabelnya kecil. Semakin kecil itu hambatannya akan semakin besar. Seperti itu teman-teman. Nah, ini kenapa kok cuman 1 ohm? Nah, karena kabelnya besar. Semakin besar kabel dia akan semakin sedikit resistannya. Nah, kita ngukur yang di sini. Habis ini. Ini adalah fill coilnya si alternator. Berapa sih resistannya? Tadi sudah saya ukur. Nah, ini belum tahu juga apakah masih bagus apa tidak. Saya belum tahu karena standarnya bagus. Saya belum pernah ngukur. Nah, ini yang jelas ini alternator ini yang kemarin saya bilang. Nah, bisa dibantu. Nah, ini dari sini ini sudah saya singkirkan ya teman-teman. Nah, kita akan ngukur resistannya berapa. Jadi ini patahnya ini ya teman-teman. Ini punyanya baterai lilin tadi tak singkirkan. Ini hasilnya itu tadi sekitar 7,5 saya ukur. 6,5 ya 6,5 berarti seperti itu. Nah, cuman saya belum copy ini bagus apa tidak. Nah, terus habis mengukur lilitan. Nah, ini sebenarnya lilitan kan tadi mempunyai dioda ya di video sebelumnya. Kita buktikan lagi apakah dia mempunyai dioda atau enggak. Nah, kita bisa mengukur dioda ternyata lilitan itu. Nah, ketemu 0,002 lilitan itu karena mengandung dioda. Nah, karena videonya udah 18 menit, kita potong dulu, ntar akan dilanjut di video berikutnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.